Bab 706 Peti Harta Karun Bencana. Kota Sungai Putih, Divine Colosseum. Sejak mereka menemukan bahwa Flower of Seven Sins menargetkan Zero Wing, Aqua Rose dan Eselon atas persekutuan telah bersembunyi di dalam Divine Colosseum. Mereka terus mengeluarkan kristal sihir dan 100 anggur-anggur di menara percobaan dan medan perang ilahi untuk melatih sebanyak mungkin. Akibatnya, Eselon atas Zero Wing memecahkan rekor sebelumnya di Trial Tower berulang kali, mengejutkan para pemain White River City. Kekaguman terhadap Zero Wing menyapu kota sekali lagi. Sementara itu, di dalam Divine Colosseum, seorang pria botak dengan baju kulit abu-abu menatap Trial List sambil menyeruput vodka. Tiba-tiba, seorang pemuda kurus, berjubah berjalan dan duduk di samping pria botak ini. Akurat 9, bagaimana situasi tentang Eselon atas Zero Wing? Pemuda kurus mengirim bisikan kepada pria botak ketika dia memesan Ice Blue Spirit. Kekuatan mereka telah meningkat dengan cepat. Saat ini, 3 orang telah mencapai lantai 8. 7 orang telah mencapai lantai 7. Dugaan aku adalah bahwa itu tidak akan lama sebelum yang lain mencapai lantai 7 juga. Tidak mudah untuk membunuh mereka semua kembali ke level 0, pria botak, Akurat 9, menanggapi, tertawa. Namun, semakin kuat mereka, semakin baik. Dengan cara ini, kami dapat mengenakan biaya lebih banyak untuk pekerjaan itu. Petik 2. Mengangguk, pemuda kurus itu berkata, memang. Aku hanya ingin tahu apakah Open Source Corporation akan bersedia membayar harganya. Petik 2. Aku pikir mereka akan melakukannya, kata Akurat 9 sambil memberikan NPC bartender Magic Crystal lain, membeli sebotol vodka lagi. Kristal ajaib adalah jalur kehidupan semua pemain domain dewa. Jika OSC mendapatkan pegunungan Stoneclaw, penghasilan mereka di masa depan akan jauh melampaui biaya mempekerjakan kami. Petik 2. Mari kita berharap OSC bersedia membayar harga ini, kalau begitu. Sudah lama sejak aku menerima pekerjaan besar. Nullwing harus membuktikan menjadi tantangan yang cukup. Aku juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk sedikit memoles keterampilan aku, kata pemuda itu. Menurunkan roh Ice Blue, dia mengalihkan pandangannya ke 3 nama yang terdaftar di lantai 8 daftar percobaan. Hah, di mana nama Black Flame? Petik 2. Api hitam selalu misterius. Bahkan sekarang, aku belum menemukan sejauh mana kekuatan orang ini. Namun, berdasarkan informasi yang telah aku kumpulkan sejauh ini, ia seharusnya telah berkembang relatif jauh di ranah refinement. Dia mungkin bahkan telah mencapai standarmu, Akurat 9 berkata dengan serius ketika dia melirik pemuda kurus di sampingnya. Standar aku, tahap kedua dari ranah penyempurnaan? Itu menarik, aku berharap untuk membawanya, kata pemuda itu, sedikit kegembiraan bersinar di matanya. Dia tampak seperti pemangsa yang baru saja menangkap aroma mangsa baru. Pleiades, bahkan tidak memikirkannya. Silver sudah memesan Black Flame. Paling-paling kamu dapat memilih target dari lantai 8 menara trial, kata Akurat 9, tersenyum ketika ia menunjuk ke nama Violet Cloud, Fire Dance, dan Aqua Rose. Pera, kenapa dia tiba-tiba tertarik dengan misi ini? Kata pemuda bernama Pleiades, sedikit terkejut. Bukankah dia selalu menargetkan monster tua itu? Bagaimana aku bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya? Kata Akurat 9, mengangkat bahu. Namun, OSC telah beruntung kali ini. Biasanya, seorang ahli standar silver bahkan tidak akan mempertimbangkan jenis misi ini. Sekarang, hanya masalah apakah OSC akan membayar untuk menyewa silver. Petik 2. Pria bernama Black Flame ini benar-benar sial. Dia sebenarnya telah menarik perhatian silver. Bahkan surga pun tidak bisa menyelamatkannya, kata Pleiades penuh simpati. Misi bunga 7 dosa dibagi menjadi beberapa tingkatan. Para ahli dalam organisasi memiliki peringkat yang sama. Seorang ahli seperti dirinya hanya peringkat di tingkat menengah, sedangkan Silver adalah ahli puncak di bunga 7 dosa. Seorang ahli seperti Silver yang berurusan dengan Black Flame hanya membuang-buang waktu. Tanda hubung. Ketika Pleiades dan Akurat 9 menyibukkan diri dengan percakapan mereka, salah satu persekutuan kelas 1 Star Moon City, Star Alliance, telah secara resmi mendeklarasikan perang melawan Zero Wing, mengumumkan niat mereka untuk merebut Stone Forest Town. Berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh kerajaan bintang bulan.
Wilayah luar pegunungan Stoneclaw, sebuah tim yang beranggotakan 500 orang merusak pemukiman setengah orc. Sebuah penyelesaian biasanya berisi Lord Orc setengah-setengah. Sebuah pemukiman yang kuat bahkan mungkin menampung 3 atau 4 dewa. 10 atau lebih kepala suku peringkat setengah orc biasanya juga berpatroli di area itu. Dalam penyelesaian half orc ini, ada total 3 Lord setengah orc dan 17 kepala suku half orc. Namun, melawan tim yang terdiri dari 500 pemain ini, mereka tidak bisa menawarkan segala bentuk perlawanan. Saat ini, hampir semua setengah orc pemukiman sudah mati. Hanya satu level 38 half orc lord yang terus melawan dengan putus asa. Pada akhirnya, bagaimanapun, seorang wanita berserker perak berlapis baja masih merenggut nyawanya. Salju, sesuatu telah terjadi dengan Star Alliance. Zhao Yueru, yang mengenakan jubah ungu merah, tiba-tiba melaporkan. Beberapa saat yang lalu, Star Alliance mendeklarasikan perang melawan Zero Wing dan mengirim banyak elit mereka untuk berurusan dengan anggota Zero Wing. Pada akhirnya, tetua aliansi Star telah terpesona oleh uang yang ditawarkan OSJ, kata Gentle Snow, tertawa ringan. Meskipun aku tidak tahu kartu tersembunyi macam apa yang dimiliki Star Alliance, ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Segera hubungi anggota kami yang lain. Beritahu mereka bahwa Ouroboros akan mendeklarasikan perang melawan Star Alliance juga. Petik 2. Tak lama setelah itu, berita yang lebih mengejutkan menyebar ke seluruh Star Moon City. 2 persekutuan kelas 1 dari Star Moon City akhirnya akan mengambil tindakan. Perang ini tidak seperti pertempuran kecil sebelumnya. Kali ini, kedua guild akan saling berhadapan satu sama lain. Di masa depan, setiap kali anggota dari masing-masing geng bertemu, hanya satu yang akan pergi. Meskipun badai sedang terjadi di Star Moon City, Si Feng tidak menyadari. Sistem, Quest Treasure Solomon, selesai. Hadiah quest, 10 juta EXP, 20 poin penguasaan gratis, dan 1 peti harta karun sepenuhnya acak. Setelah pemberitahuan sistem memudar, bilah pengalaman Si Feng bertambah sedikit. Sebuah peti harta karun kayu yang memancarkan cahaya ungu muncul di dalam tasnya. Peti harta karun acak. Dapat berisi hadiah atau hukuman. Hilang setelah 5 penggunaan. Bukankah ini peti harta karun bencana? Si Feng tiba-tiba terdiam saat dia menatap peti harta karun yang mempesona di dalam tasnya. Dada harta karun sepenuhnya acak, adalah nama yang diberikan sistem. Para pemain yang akrab dengan peti harta karun, bagaimanapun, memiliki nama lain untuk itu, peti harta karun bencana. 9 dari 10 kali, membuka peti harta karun acak lengkap menghasilkan hukuman. Apalagi hukumannya relatif berat. Hukuman berkisar dari kehilangan 1 atau lebih tingkat hingga kehilangan beberapa atribut secara permanen. Beberapa hukuman bahkan mencegah pemain mendapatkan EXP atau mengurangi kekuatan serangan mereka selama beberapa hari. Oleh karena itu, ia memperoleh nama peti harta karun bencana. Tentu saja, jika pemain memperoleh hadiah, mereka layak mendapat perayaan. Di masa lalu, banyak pemain membual di forum tentang hadiah yang mereka dapatkan. Ada pemain yang benar-benar mendapatkan item epic dari random treasure chest, sementara beberapa telah memperoleh peralatan set Dark Gold lengkap. Yang lain telah diberi penghargaan sebagai gunung tingkat atas. Sederhananya, hadiah yang diberikan treasure chest sangat menggoda. Hadiah dan hukuman, terserah pemain untuk memutuskan apakah risikonya sepadan. Bagi Si Feng, manfaat potensial lebih besar daripada risikonya. Atribut keberuntungan pemain sangat memengaruhi hasil undian mereka. Bahkan jika Si Feng membuka hukuman, karena atribut keberuntungannya, mungkin hukuman itu ringan. Saat ini, Zero Wing menghadapi ancaman bunga 7 dosa. Karenanya, sangat penting baginya untuk tumbuh lebih kuat. Secara alami, Si Feng tidak akan melepaskan kesempatan sempurna ini untuk meningkatkan kekuatannya. Belum lagi, peluangnya untuk mendapatkan hadiah jauh lebih tinggi daripada yang lain. Semoga, aku akan menggambar sesuatu yang bagus. Si Feng kemudian mengaktifkan Divine Providence dan mengulurkan tangannya untuk membuka peti harta karun bencana. Bab 707 Pedang Dewa. Sebagai Si Feng secara bertahap membuka peti harta karun, sinar cahaya keemasan melarikan diri dari kotak kayu. Hua, cahaya keemasan bergabung dengan tubuh Si Feng.
Si Feng segera merasakan kekuatan yang diperbarui dan ditingkatkan, kelelahan yang terkumpulnya melemah secara signifikan. Sistem peti harta karun acak lengkap telah diaktifkan. Hadiah 10 poin ke atribut tersembunyi, Fortitude. Atribut tersembunyi sebagai hadiah. Aku beruntung kali ini, si Feng bergumam sambil mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan kelelahannya berkurang. Fortitude adalah atribut paling penting di antara 4 atribut tersembunyi besar. Atribut tersembunyi tidak akan meningkatkan kerusakan pemain. Demikian pula, itu tidak akan mengurangi kerusakan yang diterima pemain. Namun, mereka jauh lebih berguna daripada atribut dasar. Sayangnya, atribut tersembunyi tidak akan meningkat dengan level pemain. Mereka hanya akan meningkat melalui cara khusus. Sementara itu, Fortitude agak mirip dengan mana body monster. Pertama, itu mengurangi dampak cedera eksternal pada kekuatan tempur pemain. Efek kedua adalah untuk mengurangi konsumsi stamina dan konsentrasi selama pertempuran, memungkinkan pemain untuk bertarung untuk periode yang lebih lama. Ketiga, itu mengurangi dampak kehabisan stamina dan konsentrasi pada kekuatan tempur pemain. Karena 3 efek utama ini, pemain haus akan atribut Fortitude, terutama bagi para ahli. Pemain ahli biasanya memasukkan teknik pertempuran tertentu selama pertempuran. Teknik pertarungan ini menempatkan beban berat pada stamina dan konsentrasi mereka. Ambil Void Steps misalnya. Meskipun beban pada stamina si Feng minimal, itu adalah beban besar pada konsentrasinya. Oleh karena itu, si Feng harus membatasi seberapa sering dia menggunakan teknik ini dalam perkelahiannya. Jika Fortitude pemain cukup tinggi, mereka bisa menggunakan teknik pertempuran seperti itu jauh lebih sering. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Selain itu, melawan monster tingkat tinggi seperti Grand Lord atau monster yang memiliki keterampilan khusus yang dapat mengurangi stamina dan konsentrasi seseorang. Fortitude adalah keuntungan besar. Di masa lalu, ada pemain tier 5 yang menjadi terkenal karena ketabahannya yang sangat tinggi. Berserker Saint Broken Flow. Karena fortitude-nya yang luar biasa tinggi, ia memilih untuk bertarung dalam pertempuran saling menghancurkan. Dengan taktik seperti itu, Broken Flow bahkan telah mengalahkan mereka yang kekuatan dan tekniknya lebih unggul dari miliknya. Sebagai hasilnya, Broken Flow telah menjadi salah satu dari 12 pengamuk suci. Karena Domain God masih dalam tahap awal, sangat sulit untuk mendapatkan atribut Fortitude dengan level rendah pemain. Bahkan si Feng tidak tahu metode yang baik untuk mendapatkan atribut tersembunyi di levelnya. Biasanya, pemain hanya akan mulai menemukan atribut tersembunyi setelah level 50. Selain itu, dari metode dan pencarian yang si Feng tahu, mayoritas hanya memberikan 1 atau 2 poin Fortitude. Fakta bahwa ia berhasil mendapatkan 10 poin sekarang telah menyelamatkannya banyak waktu dan usaha. Karena itu, si Feng cukup puas dengan bagaimana ia mendapat untung dari membuka peti harta karun bencana untuk pertama kalinya. Si Feng dengan cepat melanjutkan untuk membukanya kedua kali. Kedua kalinya ia membuka peti harta karun, ia memperoleh gulir ajaib tingkat 3, Guntur Urat. Itu adalah mantra penghancuran skala besar tier 3 dan meliputi area seluas 100 yard. Ketiga kalinya si Feng membuka peti harta karun, sinar hitam menghantamnya, dan atribut agility-nya menurun secara permanen sebesar 25 poin. Bagi pemain biasa, kehilangan 25 agility poin sangat besar. Bahkan setelah mendapatkan kelas tier 1 mereka harus naik level 3 kali untuk membuat poin yang hilang. Bagi si Feng, kehilangan itu bisa diterima. Abyssal Blade sudah memberikan tambahan 2 poin atribut gratis setiap kali dia naik level. Selain Golden Stigmata, kehilangan 25 agility tidak akan terlalu mempengaruhinya. Ketika pemain mencapai tier 2, jumlah poin atribut gratis yang mereka peroleh dengan setiap level naik menjadi 20. Pada saat itu, akan mudah untuk menebus kehilangan ini. Ada juga banyak alat yang secara permanen dapat meningkatkan atribut pemain. Bahkan, si Feng tahu beberapa yang relatif mudah didapat. Selain itu, dia sudah mendapatkan 10 Fortitude dan mantra kehancuran skala besar tier 3, keduanya lebih dari cukup untuk menebus kemunduran yang kecil ini. Ketika si Feng membuka dada harta karun yang sepenuhnya acak untuk keempat kalinya, ia dipukul oleh sinar ungu. Sistem, kamu telah dikutuk.
EXP yang diperoleh dari membunuh monster berkurang 70% selama 10 hari. Untungnya, aku masih punya banyak pilihan untuk naik level. Si Feng sedikit mengernyit saat melihat hukuman barunya. Namun, dengan sangat cepat, dia menghilangkan kekecewaan dari benaknya ketika dia bergumam, dengan 2 hukuman berturut-turut, biarkan yang terakhir menjadi hadiah. Si Feng kemudian membuka peti harta karun untuk terakhir kalinya. Kali ini, ramuan ungu merah muncul di dalam kotak kayu. Ramuan pembunuh naga. Abis. Meningkatkan semua atribut sebesar 100% dan semua resistance sebesar 100 poin selama 1 menit. Cooldown, 3 jam. Ramuan ini gila. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Dalam ingatan si Feng, ramuan terbaik yang pernah dilihatnya hanya meningkatkan atribut utama pemain sebesar 100% dan menawarkan sejumlah kecil perlawanan sihir. Ramuan pembunuh naga, bagaimanapun, sebenarnya meningkatkan semua atribut sebesar 100%. Sejauh ini adalah peningkatan atribut paling intens si Feng yang pernah melihat tawaran ramuan. Bahkan efek dari skill Activatable Breath Heavenly Dragon's Power, tidak dapat dibandingkan dengan ini. Jika dia minum ramuan ini, itu akan sama dengan memakai item legendaris tambahan. Dia bisa menantang lawan dari tier yang lebih tinggi. Sayangnya, peti harta karun hanya memberi 1 Dragon Slayer Potion. Jika dia bisa menghasilkan lebih banyak, bunga 7 dosa tidak akan lebih dari kutu untuk Zero Wing. Setelah menggunakan semua 5 undian, peti harta karun acak lengkap menghilang. Si Feng kemudian menyimpan ramuan pembunuh naga dan mengambil harta karun Salomo untuk mulai memilah-milah informasi yang ia peroleh mengenai pedang Solomon. Setelah menggunakan dokumen kuno, informasi yang mengalir ke pikiran pengguna hanya menawarkan ringkasan umum, sedangkan informasi terperinci dicatat di dalam dokumen kuno. Setelah si Feng mempelajari informasi itu selama beberapa jam, dia akhirnya mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan salah satu dari 10 senjata legendaris agung milik domain, Pedang Solomon. Pedang Solomon yang lengkap sudah lama menghilang. Itu telah hancur selama kehancuran besar. Pedang Solomon memecah menjadi 5 fragmen dan telah tersebar di seluruh domain dewa. Kemudian, orang yang berbeda menemukan masing-masing fragmen ini. Orang-orang ini telah menyusun kembali pecahan yang hancur untuk membentuk senjata baru. Masing-masing senjata baru ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, karena berlalunya waktu, penduduk domain dewa telah melupakan pedang Salomo. Sebagai gantinya, kelima senjata ini mengguncang domain dewa dengan kekuatan mereka. Nama-nama mereka diturunkan oleh masyarakat umum. Karena serpihan pedang Solomon tidak sama, kekuatan senjata baru berbeda satu sama lain. Di antara senjata yang dibuat, yang paling terkenal adalah pedang peringkat ketiga di daftar pedang-pedang terkenal domain, Broken Steel. Baja rusak adalah liga yang lebih kuat dari Abyssal Blade Si Feng. Tidak perlu memikirkan baja rusak sekarang. Dengan kekuatan dan level aku saat ini, tidak mungkin diperoleh. Aku hanya bisa mendekatinya perlahan. Si Feng sangat akrab dengan baja patah. Namun, dia tidak bisa mengejarnya sekarang. Di masa lalu, di antara 12 swordsman suci, pedang suci nomor 1 tidak lain menggunakan baja patah. Si Feng juga menyaksikan kekuatan pedang secara pribadi. Meskipun itu bukan senjata legendaris, atribut dan keterampilannya tidak jauh lebih lemah dari senjata legendaris. Jika dia bisa mendapatkan baja patah dalam kehidupan ini, kekuatannya akan melambung ke ketinggian yang tak terkatakan. Bab 785 Petunjuk. Saat pedang paling kuat di antara senjata yang diciptakan dari pecahan pedang Solomon, Broken Steel adalah, tentu saja, yang paling sulit diperoleh di antara 5 senjata. Bahkan jika Si Feng menginginkan tantangan untuk mendapatkannya sekarang, hanya kematian yang akan menunggunya. Si Feng dengan hati-hati meneliti 5 petunjuk. Di antara 5 senjata yang diciptakan kembali, 3 tidak dapat diperoleh sebelum mencapai level 100. Dia hanya bisa berusaha menemukan 2 ketika dia berada di bawah level 100. Di antara 2 senjata ini, yang termudah terletak di top of the world. Dragon's Maw. Si Feng jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika dia menyadari kemana petunjuk itu membawanya. The Dragon's Maw adalah salah satu peta regional yang ditemukan di top of the world. Itu adalah peta level 60. Namun,
area itu jauh lebih berbahaya daripada peta level 60 biasa. Berdasarkan apa yang Si Feng dengar tentang Dragon's Maw, peta itu bahkan merenggut nyawa banyak pemain tier 4. Apalagi mereka telah mati secara tragis. Tidak hanya mereka kehilangan beberapa EXP dan peralatan, tetapi mereka juga secara permanen kehilangan atribut dasar setelah kematian. Bahkan Si Feng tidak yakin seberapa besar kehilangan mereka. Namun, fakta bahwa peta level 60 bahkan telah menyebabkan kematian pemain tier 4 lebih dari sedikit mengintimidasi. The Dragon's Maw hanya berjarak pendek dari Gunung Sogar. Si Feng hanya perlu melakukan perjalanan melintasi 2 area leveling. Jika dia meninggalkan Blood Refining Passage, dia bisa mencapai peta dengan cepat. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia lebih dari 90% yakin bahwa dia akan mati di sana. Si Feng tidak terlalu keberatan mati. Namun, risiko kehilangan atribut melebihi keuntungan. Jika dia ingin meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan senjata yang disembunyikan di Dragon's Maw, pilihan terbaik adalah pergi ke sana setelah mencapai level 50 dan menyelesaikan perubahan kelasnya. Untungnya, dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mengklaim senjata di depannya. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke Top of the World melalui cara normal, mereka akan membutuhkan kekuatan kelas tier 4 pada tingkat minimum. Kecuali, tentu saja, mereka memiliki gulir teleportasi posisi 4. Namun, barang seperti itu sangat langka. Scroll Magic Tier 4 kedua kemungkinan besar tidak akan muncul di Domain God untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, peluang para pemain mencapai Dragon's Maw praktis tidak ada. Sama seperti Si Feng bersiap untuk meninggalkan passing pemurnian darah dan menggiling monster di dekatnya, dia tiba-tiba mendengar suara sistem peringatan. Apa? Aku sudah menggunakan solusi nutrisi? Bukankah aku baru saja menggantinya kemarin? Suara ini sangat akrab bagi Si Feng. Jika solusi nutrisi hampir habis, sistem akan memperingatkannya. Tapi sekarang sudah jam 4 sore. Aku harus keluar dan beristirahat. Petik 2. Si Feng telah menghabiskan hampir seluruh waktunya membunuh pejuang darah di passage pemurnian darah. Dia belum lockout untuk berlatih atau bersantai. Sekarang setelah dia menyelesaikan pencariannya, ini adalah saat yang tepat baginya untuk beristirahat. Setelah membuat keputusan, Si Feng keluar dari Domain God. Di dalam kamar tidur mewah, tutup kabin game virtual putih-putih perlahan-lahan terangkat. Si Feng muncul. Matahari menyinari kamarnya, menyinari beragam perangkat pintar elektronik modern yang ditampilkan di hadapan Si Feng. Sebagai villa mewah Big Dipper Training Center, sebuah apartemen biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Greenwater Villa. Intelijensi buatan mengelola kamar, dan apapun yang ingin dilakukan Feng Feng, dia hanya perlu mengeluarkan perintah, dan AI Villa akan menyelesaikan tugas. Itu adalah tempat yang sangat nyaman untuk hidup. Setelah keluar dari kabin game virtual, Si Feng merasakan kelemahan fisik yang tak terlukiskan. Benar saja, aku kelelahan saat bertarung dengan Blood Warrior. Si Feng tersenyum pahit. Meskipun dia selalu fokus untuk meningkatkan aktivitas otaknya, itu terlalu sulit untuk mendapatkan cairan nutrisi S-Rank. Bahkan jika dia yang menyediakan uang, biduk hanya bisa mendapatkan jumlah terbatas. Untuk memelihara Fire Dance dan yang lainnya, dia hanya menyimpan 5 botol untuk dirinya sendiri. Karenanya, ia akan menggunakannya secara konservatif. Ini adalah alasan mengapa dia tidak menggunakan Void Steps kecuali benar-benar diperlukan. Namun, pencarian ini sangat penting. Jika dia tidak dapat mengalahkan prajurit pemurnian darah, dia tidak akan mendapatkan dokumen kuno atau menemukan keberadaan Solomon Sword. Setelah itu, Si Feng minum 2 botol nutrien fluid S-Rank sebelum pulih dari kondisinya yang melemah. Cairan gizi S-Rank benar-benar mengesankan. Sangat disayangkan bahwa bahkan biduk tidak dapat memperoleh lebih banyak dalam waktu singkat. Kalau tidak, jika aku memiliki persediaan besar, aku bisa mendorong Fire Dance yang lainnya ke dalam Refinement Realm dengan cepat. Si Feng menghela nafas kecewa. Baik Fire Dance dan Violet Cloud sudah sejak lama menginjakkan kaki ke ranah refinement. Namun, tidak ada yang bisa menembus rintangan terakhir, memasuki dunia baru. Jika tidak, dengan peralatan Fire Dance dan Violet Cloud, kekuatan tempur mereka bisa berada di peringkat 5 ahli teratas di seluruh Star Moon Kingdom.
Ada banyak pemain ahli di domain dewa. Baik daftar merah maupun daftar pakar domain dewa tidak dapat memperhitungkan setiap pakar di kerajaan Star Moon. Di antara para ahli ini, banyak yang masih belum diketahui, menyembunyikan kekuatan tempur yang menakutkan. Ambil anggota Pesta Teh Midnight misalnya. Di masa lalu, selama tahap awal domain dewa, mayoritas anggota tim independen adalah keberadaan yang tidak diketahui. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan. Hanya saja, gol mereka berbeda dari pemain lain, sehingga mereka tidak pernah repot-repot membuat diri mereka dikenal publik. Namun, dengan keunggulan peralatan Fire Dance dan Valet Cloud, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa mereka akan berada di peringkat 5 besar di kerajaan begitu mereka mencapai Realm Refinement. Tepat ketika Si Feng hendak menuju ke gym untuk berlatih, arloji kuantumnya berdering ketika monitor wanita di kelasnya, Zhao Ruoxi, memanggil. Wajah Zhao Ruoxi yang tersenyum muncul di layar. Dengan suara dingin, dia bertanya, Si Feng, apakah kamu ingat hari ini hari apa? Si Feng hendak bertanya, tetapi setelah mendengar nada Zhao Ruoxi, dia segera menyadari. Dia sebelumnya setuju untuk menghadiri pesta ulang tahun Zhao Ruoxi. Namun, karena domain dewa, ia benar-benar lupa tentang acara tersebut. Meskipun Zhao Ruoxi mengenakan senyum yang hangat dan elegan, Si Feng tahu betapa marahnya teman sekelasnya sebenarnya. Seolah-olah dia tahu bahwa Si Feng akan melupakan hari ulang tahunnya, Zhao Ruoxi menghela nafas ketika dia berkata, mobil aku diparkir di luar villa. Kamu punya waktu 30 menit. Petik 2. Aku akan ada di sana. Si Feng buru-buru mulai merapikan dirinya. Sekitar 10 menit kemudian, Si Feng muncul dari Greenwater Villa. Zhao Ruoxi mengenakan gaun biru navy dan pita putih murni di atas kepalanya. Rambutnya yang panjang dan halus menyapu ke pinggangnya, sosoknya yang sombong bahkan menyaingi gentle Snows in God's Domain. Ketika dia berdiri di samping mobil sport mewahnya, orang yang lewat hanya bisa menoleh untuk memandangnya. Siapa itu? Dia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari kecantikan sekolah kita. Aku ingin tahu siapa yang dia tunggu. Petik 2. Beberapa dari pria yang berlatih di Big Dipper Training Center meneteskan air liur saat mereka menatap Zhao Ruoxi. Namun, karena ini adalah Greenwater Villa, orang yang tinggal di sini pastilah seseorang yang luar biasa. Oleh karena itu, yang paling mereka lakukan adalah melihat, tidak ada dari mereka yang berani mendekati Zhao Ruoxi. Kamu akhirnya di sini, masuk. Zhao Ruoxi, yang awalnya memakai ekspresi tidak senang, mengungkapkan senyum bahagia ketika dia melihat Si Feng. Percepat, kita harus tetap bisa tiba tepat waktu jika kita pergi sekarang. Petik 2. Apa terburu-buru? Bukankah pestanya jam 6? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengerti begitu sampai di sana, Zhao Ruoxi mengungkapkan senyum bangga. Berpura-pura menjadi misterius, dia berkata, namun, ketika saatnya tiba, kamu pasti akan terkejut. Terkejut, ya? Si Feng hanya tersenyum sebagai jawaban, tidak lagi menyelidiki masalah ini saat dia masuk ke mobil. Zhao Ruoxi kemudian menginjak pedal gas, mobil sportnya menggulung awan asap saat meninggalkan Greenwater Villa. Bab 709 Pesta Ulang Tahun. Bangunan-bangunan tinggi menjulang di jalan-jalan pusat kota yang ramai. Namun, ada dua bangunan yang menonjol dari yang lain, sepasang menara kembar yang tingginya lebih dari 300 lantai. Menara kembar bersinar seperti kaisar kota, menghadap semua kehidupan di dalam batas kota. Menara-menara ini telah lama menjadi salah satu simbol kota Jinhai. Pada saat yang sama, menara kembar ini juga merupakan hotel bintang 6 yang terkenal di kota Jinhai, Blue Ocean Horizon. Makan atau menginap di hotel ini menghabiskan lebih dari sebulan gaji untuk pekerja kantor biasa. Biasanya, hanya tembakan besar kota Jinhai yang bisa makan atau beristirahat di sini. Orang awam hanya bisa menonton dari jauh. Zhao Ruoxi adalah putri grup Zhao. Pengaruh grup Zhao di kota Jinhai sangat besar. Penghasilan tahunan mereka sangat mencengangkan. Selain itu, mereka adalah salah satu pemegang saham utama Blue Ocean Horizon. Zhao Ruoxi menghentikan mobilnya di depan pintu masuk Blue Ocean Horizon. Segera, 4 katup muncul dan membuka pintu pengemudi dengan hormat. Ketika Zhao Ruoxi keluar dari mobilnya, keempat klitorisnya terpesona sesaat. Namun,
mereka dengan cepat tersentak dari linglung mereka. Tidak hanya Zhao Ruoxi yang benar-benar cantik, tapi dia juga datang dengan mobil mewah yang mengesankan. Tidak ada keraguan bahwa identitasnya luar biasa. Dia juga memancarkan aura mulia. Dia jelas berada di luar jangkauan mereka. Sementara itu, Si Feng, yang muncul dari sisi lain mobil, juga menyetrum keempat klub, meskipun dengan cara yang sama sekali berbeda. Sebagai Vele Blue Ocean Horizon, mereka telah melihat semua jenis orang. Oleh karena itu, mereka cukup percaya diri dengan penilaian mereka, terutama pakaian seseorang. Meskipun Si Feng mengenakan setelan yang sangat pas, berdasarkan pada desain dan kain setelan itu, mereka dapat segera mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang istimewa. Gugatan itu jauh di bawah standar Blue Ocean Horizon. Apakah dia seorang pengawal? Keempat Vele itu bertanya-tanya. Namun, mereka terkejut ketika Zhao Ruoxi menyelipkan lengannya ke tubuh Si Feng saat mereka berjalan ke hotel. Mata Vele hampir keluar dari rongganya. Keempatnya benar-benar tercengang. Setelah memasuki Blue Ocean Horizon, Zhao Ruoxi membawa Si Feng ke lantai paling atas hotel. Di sana, orang bisa melihat kota Jinhai secara keseluruhan. Pemandangan itu menakjubkan. Banyak orang sudah berbaur di dalam ruang perjamuan besar yang megah. Mereka semua adalah tokoh terkenal dan memegang posisi berpengaruh di dalam kota. Biasanya, akan sulit untuk bertemu salah satu dari mereka. Namun, hari ini, begitu banyak dari tokoh-tokoh kuat ini berkumpul di sini. Orang bisa membayangkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki grup Zhao. Apakah itu wanita muda dari kelompok Zhao? Seorang pemuda tampan berjas putih tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Ruoxi, yang baru saja memasuki aula. Tanpa sadar, dia bergumam, jika aku bisa menikahinya, aku tidak perlu mengangkat jari selama 100 tahun ke depan. Kamu, Lan Hailong, yang mengenakan setelan hitam, kelas tinggi, menggelengkan kepalanya. Menyeringai, dia berkata, Duan Xianglin, kamu tidak mengenali pria di samping wanita muda kan? Melihat bagaimana dia berpakaian dan temperamennya yang seperti petani. Apakah kamu pikir dia bisa menjadi tantangan bagi seorang pangeran dari kelompok keuangan besar seperti aku? Tanya pemuda bernama Duan Xianglin dengan jijik. Meskipun grup Duan tidak dapat dibandingkan dengan grup Zhao, itu masih salah satu perusahaan keuangan peringkat teratas di kota Jinhai. Jika dia mau, sekelompok wanita cantik akan berbondong-bondong ke arahnya dengan lambaian tangannya. Bagaimana mungkin petani yang beruntung bisa menjadi pasangannya? Selain itu, bahkan jika Zhao Ruoxi menyukai bocah itu, grup Zhao tidak akan pernah menyetujui pertandingan. Aku kira itu diharapkan bahwa kamu tidak tahu. Bagaimanapun, kamu baru saja kembali ke kota. Pria di sebelah Nona Zhao adalah Si Feng. Dia adalah master seni bela diri yang saat ini bertanggung jawab atas pusat pelatihan gayung besar. Duan Xianglin tiba-tiba terdiam. Meskipun dia meragukan klaim itu, Lan Hailong adalah teman baiknya. Dia tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Selain itu, tidak ada gunanya kebohongan seperti itu, karena kebenaran akan terungkap dengan sedikit penyelidikan. Jika Si Feng telah menjadi ahli kekuatan internal pada usia yang begitu muda, tidak akan mengejutkan jika ia menjadi pejuang internasional tingkat atas di masa depan. Mereka saat ini hidup di zaman pertempuran. Reputasi dan status yang dimiliki pejuang internasional sangat besar, dan bahkan eksistensi seperti grup Zhao ingin meremehkan mereka, belum lagi kelompok keuangan kecil. Lan Hailong memiliki pandangan yang kompleks di matanya saat dia melihat Si Feng memasuki ruang perjamuan. Belum lama berselang, Si Feng hanya menjadi karakter kecil, namun pemuda itu telah menjadi seseorang yang bahkan dia kagumi. Namun, Lan Hailong tidak memandang Si Feng karena gelarnya sebagai master seni bela diri, tetapi karena Zero Wing. Di antara semua orang yang hadir, hanya Lan Hailong yang benar-benar tahu betapa menakjubkan Si Feng. Saat ini, popularitas domain dewa meningkat dari hari ke hari, dengan perusahaan-perusahaan besar berinvestasi dalam permainan dengan semangat. Orang sudah bisa membayangkan masa depan seperti apa yang akan ditawarkan game ini kepada ahlinya. Meskipun Shadow Guild di bawah kendalinya telah berkembang cukup baik sejauh ini, dibandingkan dengan Zero Wing, Shadow adalah lelucon. Shadow adalah salah satu dari banyak guild di White River City. Namun,
Zero Wing telah menjadi penguasa mutlak kota ini. Bahkan Stone Forest Town, yang setiap persekutuan di kerajaan Star Moon bernafsu, telah jatuh di bawah kendali Zero Wing. Pegunungan Stone Claw adalah halaman belakang Zero Wing. Jika Zero Wing terus berkembang pada tingkat ini, bahkan mungkin bagi gubernur pemula untuk menjadi penguasa Star Moon Kingdom. Pengaruh persekutuan pada waktu itu dapat dengan mudah dikira dengan satu kata, menakutkan. Sementara itu, Lan Hailong telah mendengar bahwa Si Feng telah menjadi salah satu eselon atas Zero Wing. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak terkesan? Itu akan luar biasa seandainya aku berhasil menjalin hubungan dekat dengannya. Ini semua kesalahan bodoh Ling Feilong. Dia membuat aku kehilangan kesempatan yang sempurna. Bahkan sekarang, Lan Hailong menjadi marah setiap kali dia memikirkan Ling Feilong. Namun, dia sudah lama menyingkirkan Ling Feilong dari Shadow Workshop, memutuskan semua hubungan dengan bajingan bodoh itu. Jika tidak, dalam kesempatan Ling Feilong berhasil memprovokasi Si Feng, dia akan menangis sampai mati jika Si Feng memobilisasi Zero Wing untuk berurusan dengan Shadow. Di dalam salah satu kamar mewah di ruang perjamuan lantai atas, dua pria paruh baya berbicara pelan. Yang satu mengenakan jas abu-abu keperakan, sementara yang lain memakai satu set jubah putih. Ketika Zhao Ruoxi memasuki ruangan dengan Si Feng, kedua pria itu segera mengakhiri percakapan mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng. "Old Zhao, ini pasti bocah kecil yang kamu bicarakan, kan?" Memang, aku terkesan, pria berjubah putih tidak bisa tidak mengucapkan kata-kata pujian setelah memberikan Si Feng penilaian kasar. Zhao Jianhua, yang mengenakan jas perak, berkata dengan gembira, "Tentu saja. Bukankah aku mengatakan bahwa pandangan jauh ke depan Ruoxi jauh lebih baik daripada pandangan aku?" Petik 2. Paman kedua, rona merah samar muncul di pipi Zhao Ruoxi. Dengan tergesa-gesa menjelaskan, dia berkata, "Bukan itu yang kamu pikirkan." Aku mengerti, aku mengerti." Zhao Jianhua mengangguk, memberikan keponakannya pandangan pengertian. Sementara Zhao Jianhua mengolok-olok Zhao Ruoxi, Si Feng memusatkan perhatiannya pada pria paruh baya di samping Zhao Jianhua. Si Feng bisa merasakan aura seorang seniman bela diri keluar dari pria ini. Namun, auranya berbeda dari para ahli seperti Lei Bao. Berdiri di depan pria berjubah putih ini, Si Feng merasa seolah-olah aura pria ini mendominasi ruangan. Rasanya seolah pria berjubah putih adalah penguasa ruang ini. Domain. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Namun, dia dengan cepat menyangkal pemikiran ini. Tidak, itu tidak benar. Ini bukan domain. Memiliki domain adalah seperti membentuk dunia yang terpisah di sekitar diri sendiri. Pemilik domain memiliki kontrol mutlak dalam domain mereka. Keberadaan ini tidak bisa lagi dianggap manusia. Bahaya yang mereka hasilkan juga berada pada level yang sama sekali berbeda. Meskipun pria berjubah putih di depannya tidak sekuat naga marsial, dia juga tidak jauh dari mencapai domain. "Siapa ini?" Si Feng bertanya-tanya saat dia melihat pria berjubah putih di depannya. Ada sangat sedikit pakar kekuatan internal di dunia. Namun, melihat pria di depannya, Si Feng menilai bahwa dia bukan hanya seorang pakar kekuatan internal, tetapi dia juga monster yang hampir menangkap domain. Karakter seperti itu sebenarnya muncul di tempat kecil seperti kota Jinhai. Itu benar-benar tak terbayangkan. Bab 710 Si Feng yang misterius. Sejak aktivitas otak Si Feng meningkat, indranya menjadi sangat tajam. Pria berjubah putih di depannya menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saat ini, ia merasa seperti samudera yang sunyi yang akan mengakomodasi segalanya. Dia merasa nyaman berada di dekatnya. Di depan pria ini, Si Feng tidak bisa menemukannya dalam dirinya sendiri untuk menghasilkan permusuhan sama sekali. Namun, justru karena inilah Si Feng takut padanya. Dia telah mengasah indranya melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di domain Tuhan. Khususnya, setelah aktivitas otaknya membaik, telah menjadi jauh lebih sulit bagi orang lain untuk menenangkan pikirannya. Namun, setiap tindakan pria berjubah putih dengan mudah menyelinap melalui indera peringatannya. Jika pria di depannya tiba-tiba memutuskan untuk menyerang, konsekuensinya akan mengerikan. "Anak muda, kamu benar-benar mengesankan."
Kamu sebenarnya telah menjadi salah satu eselon atas Zero Wing di usia muda. Benar saja, Zero Wing telah menyembunyikan dirinya dengan cukup dalam. Pria berjubah putih itu berkata dengan nada yang sangat ramah saat dia tersenyum pada Si Feng. Ah, benar. Aku belum memperkenalkan diri. Aku Yuan Tixin, tetua Paviliun Rahasia. Petik 2. Si Feng, belumkah kamu bermain domain dewa untuk beberapa waktu? Paman Yuan adalah pakar generasi tua dunia game virtual. Meskipun dia mungkin bukan pasangan yang cocok untukmu di kehidupan nyata, di game realitas virtual, dia mungkin bahkan lebih kuat darimu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meminta bimbingan kepadanya, kata Zhao Ruoxi. Bibirnya tanpa sadar melengkung menjadi senyum ketika dia melihat ekspresi terkejut Si Feng. Sebelum ini, Si Feng mempertahankan ketenangannya. Dia selalu menjadi orang yang berinisiatif. Sekarang dia menyaksikan sesuatu yang membingungkan Si Feng. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga pada dirinya sendiri. Si Feng terdiam ketika dia melihat wajah Zhao Ruoxi yang gembira. Yuan Tixin adalah seorang ahli tersembunyi dalam arti sebenarnya dari kata itu. Baik dalam pertempuran dan bermain game, pria paruhbaya itu jauh di atas dirinya. Itu fakta bahwa dia telah memainkan domain dewa selama lebih dari 1 dekade sekarang. Namun, keunggulan seseorang tidak ditentukan oleh jumlah waktu seseorang memainkan domain dewa. Kalau tidak akan ada begitu banyak pemain terjebak di tier 2, tidak dapat maju ke tier 3, bahkan setelah 10 tahun. Seseorang juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti peluang, bakat, dan keberuntungan. Sebagai contoh, kebanyakan orang akan menjalani hidup mereka dalam ketidakjelasan. Beberapa akan menghabiskan hanya beberapa tahun untuk mencapai ketinggian luar biasa yang orang lain tidak akan pernah menyentuh sepanjang hidup mereka. Domain Tuhan serupa dengan cara ini. Si Feng tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan dalam domain dewa. Dia hanya memanfaatkan ingatannya untuk mendapatkan peluang tertentu. Gadis kecil, kamu terlalu banyak bicara tentangku. Anak muda, aku hanya tertarik untuk bertemu kamu setelah mendengar Ruoxi mengatakan bahwa dia akan membawa seseorang yang menjanjikan, salah satu eselon teratas Zero Wing. Untuk menyarankan meminta aku untuk bimbingan. Aku bukan orang yang menakjubkan. Kamu bisa memanggil aku Paman Yuan, kata Yuan Tixin, tertawa kecil ketika dia menggelengkan kepalanya. Mari kita duduk sebelum kita melanjutkan obrolan kita. Meskipun Yuan Tixin telah berbicara dengan santai, Si Feng tidak berani ceroboh di sekitar pria itu. Paviliun Rahasia bukan sembarang persekutuan. Itu adalah eksistensi yang semua orang di dunia game virtual tahu. The Secret Pavilion berspesialisasi dalam mengumpulkan dan menjual informasi tentang kekuatan utama berbagai permainan. Kemampuan Paviliun Rahasia untuk menyusun daftar pakar domain dewa menunjukkan betapa terampilnya mengumpulkan informasi. Paman Yuan, kamu terus-menerus berbicara tentang status Si Feng di Zero Wing. Apakah Zero Wing Guild yang luar biasa? Zhao Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Jianhua juga ingin tahu. Yuan Tixin telah menyebutkan Zero Wing beberapa kali sekarang dan bahkan memuji potensi Si Feng. Setelah mengenal Yuan Tixin begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat pria itu bereaksi sedemikian rupa. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan game realitas virtual, dia tahu bahwa status Yuan Tixin di dunia game virtual cukup tinggi. Khususnya, setelah domain dewa menjadi populer, status Yuan Tixin telah tumbuh bersamanya. Banyak perusahaan internasional besar telah mencoba untuk menghubungi Yuan Tixin, beberapa bahkan lebih tertarik padanya. Meskipun grup Zhao mereka memiliki status dan kekayaan di kota Jinhai, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan internasional besar itu. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun, kekuatan seperti itu menjilat Yuan Tixin. Meskipun ini adalah pesta ulang tahun Zhao Ruoxi, Zhao Jianhua terkejut bahwa dia meyakinkan Yuan Tixin untuk hadir. Zhao Jianhua tahu rencana perjalanan Yuan Tixin. Hari ini, dia seharusnya bertemu dengan eselon atas dari sebuah perusahaan internasional besar, namun dia malah datang ke sini. Pria itu juga tidak hadir karena menghormati Zhao Jianhua. Dia telah bergabung dengan mereka hari ini untuk bertemu Si Feng. Berpikir sampai titik ini, Zhao Jianhua tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati.
Namun, dia juga senang. Kalian berdua mungkin tidak mengetahui hal ini karena kamu tidak memainkan God's Domain, tetapi Zero Wing adalah persekutuan yang sangat populer di dunia game virtual. Itu telah menarik perhatian berbagai pihak. Berdasarkan pemahaman aku, bahkan Open Source Corporation telah mengarahkan perhatiannya pada Zero Wing, sejauh menawarkan harga tinggi untuk membeli beberapa saham guild. Namun, Zero Wing telah menolak OSC, seru Yuan Tixin. Perusahaan sumber terbuka yang berfokus pada perdagangan energi baru, Zhao Jianhua tidak berani percaya itu benar. Oleh karena itu, dia ingin mengkonfirmasi apakah Corporation Open Source yang disebutkan oleh Yuan Tixin adalah perusahaan besar yang dia kenal. Iya nih, aku cukup terkejut ketika aku menerima berita itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa anak-anak muda hari ini akan bertindak begitu impulsif. Ada banyak guild yang berharap untuk mendapatkan dukungan keuangan OSC. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar seseorang yang sebenarnya menolak tawaran OSC. Yuan Tixin mengangguk. Sambil terkekeh, dia berkata, aku datang ke sini karena dua alasan. Pertama, aku ingin melihat Ruoshi. Kedua, aku ingin bertemu eselon atas dari Zero Wing yang aku dengar sangat banyak dengan harapan bahwa aku dapat mengatur pertemuan dengan pemimpin persekutuan yang misterius, Black Flame. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mendapatkan kehormatan? Petik 2. Zhao Jianhua dan Zhao Ruoshi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Yuan Tixin. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng. Menolak investasi Open Source Corporation cukup mengejutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Tixin benar-benar datang ke sini secara pribadi untuk mendapatkan bantuan Si Feng. Untuk sesaat, pikiran Zhao Jianhua dan Zhao Ruoshi kosong. Namun, sebagai orang yang menarik, Si Feng memasang ekspresi tenang ketika dia berkata, karena Paman Yuan ingin bertemu pemimpin persekutuan aku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghubungi dia untuk kamu. Namun, pemimpin persekutuan selalu menjadi orang yang sibuk. Aku tidak dapat menjamin bahwa dia akan bersedia untuk bertemu dengan kamu. Aku harap Paman Yuan bisa memaafkan aku. Petik 2. Pasti. Aku juga berharap kamu akan menyampaikan pesan kepada guild leader Black Flame untuk aku. Bunga 7 dosa telah mulai bertindak, kata Yuan Tixin dengan sangat percaya diri. Aku percaya bahwa begitu ketua persekutuan api hitam menerima informasi ini, dia akan menerima permintaanku. Ketika Si Feng mendengar berita tentang bunga 7 dosa mengambil tindakan, hatinya tanpa sadar bergidik, sebuah ekspresi serius muncul di wajahnya. Pavilion rahasia telah memperoleh informasi ini, tidak perlu mempertanyakan keasliannya. Karena Yuan Tixin telah melaporkan bahwa bunga 7 dosa sedang bergerak, itu berarti bahwa Teladan Willow bersedia membayar harga bunga 7 dosa. Aquaros sudah memberitahunya bahwa eselon atas persekutuan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, 3 dari mereka telah mencapai lantai 8, dan 7 orang telah mencapai lantai 7. Adapun orang lain, mereka semua berada di tahap akhir dari lantai 6. Harga bunga 7 dosa tidak diragukan lagi astronomi. Apakah wanita itu kehilangan akal sehatnya? Tidak peduli bagaimana Si Feng memikirkannya, ini bukan trade-off yang layak. Kecuali kalau